Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Andi Supriyadi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, biar selalu dapat video saya yang terbaru. Terima kasih. Hari ini saya mau bikin nasi kuning yang gampang banget. Tinggal cemplang-cemplung, jadi deh. Yuk kita simak pembuatannya. Ini saya udah menyiapkan 5 cup magicom beras yang udah saya cuci bersih, 4 lembar daun salam, 2 batang serai yang udah digeprek, 2 ruas jari lengkuas sudah digeprek juga. Ini namanya cempra ya teman-teman. Ini yang membungkus di biji pala itu loh. Ini wangi banget kalau buat bikin nasi uduk, nasi kuning ataupun sop. Kalau orang Betawi pakai ini ya. Di sini saya tambahin kencur yang udah saya geprek, garam secukupnya. Sesuaikan sama garam teman-teman di rumah ya. 1/4 sendok teh lada bubuk, 1/4 sendok teh pala bubuk. Sekiranya aja ya teman-teman. Ini 1/4 sendok teh kaldu jamur. Sesuai selera ya, kalau nggak suka pakai kaldu jamur nggak usah dipakein. Ini 1/4 kayu manis bubuk, 650 ml air putih, 2,5 sendok makan fiber cream. Ini cocok buat yang enggak konsumsi santan ya teman-teman. Fiber cream lebih sehat dan lebih ramah di lambung, enggak bikin perih. Di sini saya pakai bumbu serbaguna 1 sendok makan, bumbu dasar kuning. Di sini saya tambahin 1/4 sendok teh kunyit bubuk, 2 sendok makan minyak bawang. Ini yang bikin wangi teman-teman. Semuanya tinggal dicemplang-cemplung aja kan, kalau kita udah punya bahan-bahannya. Ini yang saya maksud bumbu serbaguna, buat masak apa aja bisa. Oke, selanjutnya kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Gampang banget kan teman-teman? Nggak perlu ribet-ribet keluarin pengukus. Oke, ini langsung aja saya nyalakan magicomnya, pencet menu, dan di sini pakai menu slow cook. Ini nasinya udah mateng loh teman-teman. Wanginya kecium banget, rempah-rempahnya kuat banget. Karena tadi saya pakai banyak bumbu dan rempah-rempah ya. Langsung aja deh saya mau aduk-aduk dan buangin rempah-rempahnya biar gampang nanti kalau mau dimakan. Dan saya matikan pemanasnya biar nasinya nggak kering. Lanjut saya mau buat lauknya. Di sini ada 2 butir telur, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu sapi, sejumput lada bubuk, dan 1 batang daun bawang yang udah saya iris-iris kecil. Saya bikinnya gampang-gampang aja teman-teman, no ribet. Dengan lauk yang ada aja, begini aja juga anak saya udah seneng karena dia lagi pengen. Oke, aduk-aduk sampai semuanya rata, kemudian masukkan minyak bawang. Seperti biasa saya pakai minyak bawang untuk menggoreng telurnya. Untuk masakan apapun saya kalau menumis pakainya minyak bawang teman-teman, lebih enak, lebih wangi. Ini juga rekomen banget minyak bawang buat bikin mie ayam. Walaupun tanpa ayam goreng, nasi kuning ini enak banget, nasi kuning ala abang-abang ya. Cuma lauknya telur dan tempe orek aja juga udah seneng banget dia. Maaf ya teman-teman kalau berisik, ada gangguan teknis. Orang tuanya lagi sibuk, dia sibuk juga mulutnya anak saya. Oke, telurnya udah mateng, lanjut kita bikin tempe oreknya. Tuangkan minyak goreng secukupnya untuk menggoreng tempe. Di sini saya punya tempe 1 papan yang besar. Udah saya iris-iris dan langsung aja digoreng. Ini udah panas minyaknya.
Aduk-aduk sampai kuning keemasan ya. Diaduk terus ya, biar matangnya merata, nggak ada yang gosong. Oke, ini sepertinya udah cukup ya. Kita angkat aja. Lanjut, saya mau goreng kacang tanahnya. Pokoknya ini nasi kuning ala abang-abang. Tempe orek, telur dadar, kacang tanah, kerupuk, timun, bawang goreng, gitu aja. Tapi ini nikmat ya, kalau lagi bosen makan nasi putih, saya suka gini, bikin apa aja. Kadang bikin nasi kuning, kadang bikin lontong, kadang bikin bubur ayam. Apa aja, yang penting yang kita masak tuh anak-anak suka. Oke, lanjut, saya masukkan 1 sendok makan bumbu dasar putih. Kan jadi praktis, tinggal dicemplung-cemplung aja. 1/2 sendok makan bumbu dasar merah. Diaduk-aduk sebentar ya, karena bumbu dasarnya kan udah setengah matang. Di sini ada lengkuas, 2 lembar daun salam, dan setengah keping gula merah. Aduk-aduk, kemudian tambahkan air secukupnya. Oke, diaduk lagi sampai gulanya larut dan mendidih. Tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu sapi, dan setengah sendok teh lada bubuk. Di sini saya tambahkan cuka 2 tetes ya. Ini opsional, kalau nggak suka nggak usah. Tambahkan kecap manis secukupnya, sesuai selera. Oke, ini udah mendidih, kental banget bumbunya, tes rasa ya, jangan sampai asin ataupun kurang garam. Ini udah cukup, kita masukin deh tempe oreknya. Tempenya yang udah digoreng maksudnya. Terakhir, masukkan 1 buah cabai hijau yang udah saya cuci bersih dan saya iris-iris. Aduk lagi sampai rata. Oke, udah matang tempe oreknya. Pindahkan ke wadah lain. Ini dia tempe orek. Ini dia masakan saya hari ini. Udah selesai. Nasi kuning, tempe orek, telur dadar, kerupuk, ada sambal kering, ada bawang merah goreng. Ini nih saya, nggak usah nyambel lagi jadinya. Ada timun dan kacang tanah. Ini dia teman-teman, enak banget. Anak saya biasanya nggak suka kalau beli. Ini dia sampai nambah 2 kali loh. Katanya enak. Mungkin karena lagi pengen juga kali ya. Langsung aja dah kita cicipin. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Kan enak banget kan, walaupun dengan lauk seadanya. Ini recommended banget buat yang lagi mager keluar, yang ada aja di kulkas kita eksekusi kalau ada bumbu dasar, ya kan? Bawangnya tinggal dipilih, mau bawang goreng atau sambal kering. Itu juga kan udah mengandung bawang dan pedes juga, jadi nggak usah ribet-ribet bikin sambal deh. Warna kuningnya pas banget ya, nggak terlalu kuning. Mantul. Ini dia, bener kan, menolong banget kan dia. Nggak perlu bikin sambal lagi, saya udah dapet yang pedes-pedes. Enak banget dicampurin, dimakan bareng dengan apapun, ini enak. Oke teman-teman, saya mau menikmati dulu nasi kuning seadanya ini. Terima kasih udah menonton, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu di video saya berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.